Oke, selamat malam kawan-kawan semuanya. Sorry agak ngeblur. Jadi ya sudah lama juga saya nggak upload video. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dari membran sel. Mungkin beberapa dari adik-adik itu hanya taunya bahwa membran sel itu phospholipid bilayer, tapi tidak tahu kenapa, kemudian bagaimana membedakan membran bagian luar dan bagian dalam, artinya yang mengarah ke ekstraseluler dan intraseluler, itu juga mungkin bingung, dan kemudian pertanyaannya apakah membran itu dia statis, artinya komponen-komponennya diam, atau dia dinamis, komponennya bergerak. Nah, kita akan mendiskusikan itu pada video ini, dan semoga itu bisa membantu adik-adik semuanya. Oke, mari sekarang kita lihat PowerPoint yang sudah coba saya susun. Oke, ini adalah struktur membran sel yang adik-adik kenal di sekolah ataupun bangku kuliah ya. Jadi ini adalah struktur membran sel yang sesuai dengan teori fluid mosaic model yang diungkapkan oleh Sanger. Nah, membran sel kalau kita lihat di sini tersusun oleh phospholipid bilayer. Kenapa disebut phospholipid bilayer? Karena ini satu lapis yang ini. Ini satu lapis. Oke. Dan kemudian ini lapisan yang kedua. Oke, jadi tersusun atas dua lapis. Kemudian di sini phospholipid bilayer kemudian kita dapat temukan adanya protein perifer, disebut perifer karena ada di permukaan ya. Di sini ada protein perifer yang ada di permukaan, kemudian ada protein integral, kita bisa lihat di sini. Disebut integral karena dia bisa menembus membran sel di sini. Nah, protein integral itu biasanya akan memiliki asam amino polar di sini yang mengarah ke cairan ekstra ataupun intraseluler, sedangkan asam amino yang ada di bagian tengah, yang kontak langsung dengan bagian tengah dari membran itu bersifat non-polar. Nah, selain protein, kemudian di membran sel kita juga bisa menemukan adanya senyawa karbohidrat, jadi yang hijau ini adalah karbohidrat. Nah, apabila nanti karbohidratnya menempel pada protein, maka keseluruhan ini kita sebut dengan glikoprotein. Sedangkan kalau dia menempel pada komponen lipid, kita sebut dia dengan nama glikolipid. Nah, terus bagaimana membedakan antara membran yang mengarah ke cairan ekstraseluler dengan bagian membran yang mengarah ke intraseluler? Nah, di sini, di sini kita bisa lihat bagian membran yang mengarah ke ekstraseluler itu dapat diidentifikasi dengan melihat komponen karbohidrat ini yang hijau. Jadi komponen karbohidrat dari glikoprotein atau glikolipid itu selalu menjadi petunjuk bagian ekstraseluler atau bagian membran yang mengarah ke ekstraseluler. Nah, selain komponen itu kita juga bisa menemukan kolesterol pada membran sel. Nah, kolesterol ini berperan untuk menstabilkan membran agar membran itu tidak mudah beku dan juga tidak mudah cair. Jadi fungsi kolesterol, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk mencegah membran agar tidak mudah beku ataupun tidak mudah cair kalau terjadi perubahan suhu di lingkungan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih membran sel itu tersusun oleh dua lapis fosfolipid? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari sekarang kita lihat karakteristik dari fosfolipid itu sendiri. Nah, fosfolipid itu tersusun atas bagian kepala, ini kita buat kepalanya, yang bersifat polar atau hidrofilik, dia suka dengan air. Nah, yang menjadi bagian kepala ini adalah gugus fosfat dan gliserol. Sedangkan ekornya itu bersifat non-polar.
artinya hidrofobik. Hidro itu air, fobia itu takut air. Nah, ini tersusun atas rantai hidrokarbon. Karena bagian dalam dan bagian luar sel adalah air, maka itulah alasan kenapa membran sel harus phospholipid bilayer. Oke, nah pada phospholipid bilayer, bagian yang hidrofobik itu akan ada di bagian tengah dan tersembunyi dari air. Sedangkan bagian yang hidrofilik itu akan mengarah ke arah luar, di mana dia akan kontak langsung dengan molekul air yang ada di ekstraseluler ataupun di intraseluler. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah membran itu statis atau tidak? Nah, hasil eksperimen menunjukkan bahwa membran sel tidak statis. Ya, komponen fosfolipid itu bisa melakukan perpindahan secara lateral seperti terlihat pada gambar, atau dia bisa melakukan gerak yang dikenal dengan istilah flip-flop. Jadi pertukar posisi, bagian yang mengarah keluar di sini bisa berpindah menjadi bagian yang ada di dalam sel. Nah, bukan hanya komponen lipid yang bergerak, ternyata komponen protein pun bergerak. Oke, nah ini dibuktikan dengan hasil fusi sel mencit dengan sel manusia. Di sini ilmuwan menandai protein yang ada di membran mencit menggunakan pigmen berwarna biru, sedangkan sel manusia dengan pigmen berwarna merah. Kemudian ilmuwan melakukan elektrofusi, jadi diberikan kejutan listrik sehingga kedua sel kemudian bergabung seperti pada gambar ini. Nah, jika protein membran tidak bergerak, maka harusnya akan ada dua warna. Di sebelah kiri yang tersusun oleh sel mencit itu harusnya berwarna biru, sedangkan bagian kanan yang tersusun oleh sel manusia itu harusnya berwarna merah. Tapi ternyata setelah didiamkan beberapa lama, ya, sel hasil fusi itu memiliki warna biru dan warna merah di ketua kutub, yang artinya protein itu di sini bercampur. Nah, bukti inilah yang menunjukkan bahwa membran sel bukan hanya lipidnya, tapi proteinnya juga bergerak. Atau boleh dikatakan bahwa membran sel itu bersifat dinamis, tidak statis. Ya, baik. Itu yang bisa saya bagikan hari ini. Jika ada pertanyaan, monggo disampaikan. Dan mohon maaf, baru sempat untuk upload video lagi karena kesibukan saya. Ya, jadi bagi teman-teman yang juga ingin diskusi biologi, bisa bergabung di kelas diskusi sebenarnya yang selalu kita lakukan kalau tidak ada halangan setiap hari Minggu jam 7 sampai 9 WIB. Ya. Biasanya pengumuman saya bagikan via Facebook. Oke, baik. Demikian dari saya. Selamat malam. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.